Kalau kita bicara kawasan kita, mau tidak mau kita harus lihat ke Tiongkok. Kita lihat Tiongkok telah melakukan pembangunan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Utang juga meningkat tajam dan sebagainya. Saya khawatir ini apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dulu menjadi kenyataan. Karena akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Allah, jadi saya cuma mengingatkan, berkacalah kepada nasib Pak Harto ya, yang sangat kuat waktu itu, tapi itu pun ketika ditinggal menterinya jadi keropos, kemudian menjadi namanya kurban batu Pak Harto. Bung Karno juga pernah hebat, tapi akhirnya juga runtuh. Nah, jadi ini Pak Jokowi jauh lebih enteng dari Bung Karno atau Pak Harto itu, jadi jangan macam-macam. Ya. Ini satu pernyataan, satu statement dari seorang rival yang menurut saya satria. Tapi itulah seorang satria menurut saya. Nah, kami sepakat bahwa kita ini boleh berbeda, tapi tidak perlu musuhan, apalagi jadi menteri. Tidak hanya puji Presiden Jokowi, Prabowo juga puji habis kepemimpinan Cina. Kita harus sekarang berani, kita harus lihat, dan kita harus jujur, kita mengakui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok dalam 40-50 tahun ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Mereka berarti mereka konsekuen, mereka lagi bekerja benar-benar untuk menghilangkan kemiskinan, mereka bekerja keras untuk merebut sains dan teknologi, mendidik rakyat mereka dengan benar dan keras. Prabowo adalah rival Presiden Jokowi di masa lalu. Namun dengan langkah cerdas Jokowi ini, dunia Prabowo jungkir balik. Dari yang semula suka menuduh Jokowi yang tidak-tidak, hingga kini memuji habis kecerdasan Presiden Jokowi. Setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat. Memang, pujian atas kecerdasan Jokowi bukan hal yang baru. Tapi jika yang memuji adalah seorang mantan rivalnya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak hanya itu, di dalam tubuh partai yang dipimpinnya, yaitu Gerindra juga tumbuh seorang politisi yang getol menyerang Presiden dan juga pemerintahan Jokowi. Namun jika Prabowo sampai memuji habis Jokowi, adakah anak buahnya itu tertampar dan menjadi diam? Yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur ya. Dari sisi harga-harga yang terus meningkat, kemiskinan naik, pengangguran naik, utang juga meningkat tajam dan sebagainya. Saya khawatir ini apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dulu menjadi kenyataan, karena akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Saya takut ini menjadi satu kenyataan dari ramalan Pak Yusuf Kala ketika itu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena mampu melupakan luka masa lalu, apalagi luka yang ditorehkan oleh pendukungnya saat Pilpres 2014 dan 2019 lalu, segala tuduhan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi hanya senyum saja dan sekali berbicara. Maka semua tuduhan itu berbalik kepada para penuduh Presiden Jokowi seperti kalimat antek asing dan aseng. Mudah-mudahan kita diberi presiden baru yang lebih cinta kepada rakyatnya, cinta pada bangsanya, tidak pernah menjual kedaulatan ke pihak asing dan asing. Saya melihat pemimpin sejati itu harus bisa marah. Kalau pemimpin cuma pelunga-pelungu, cuma ndak-nduk, ya, cuma papa setengah tahun dunek-uneke aku sabar. Aku ditajasi aku sabar. Ning saiki tak lawan.
Kata-kata itu sering kita dengar dilontarkan kubu Prabowo, menuduh Presiden Jokowi, tapi faktanya sekarang kita lihat Prabowo sedang memuji habis pemerintahan Cina tersebut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menunjuk langsung Prabowo Subianto. Rival abadinya itu menjadi Menteri Pertahanan, makin moncerlah karir Ketua Umum Partai Gerindra itu dan makin sadar pula di hari tuanya betapa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Menurut Prabowo, selama ini dalam mengambil keputusan, Presiden Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Presiden Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Tidak hanya sekali itu, Prabowo memuji Presiden Jokowi. Kembali saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021, Prabowo kembali memuji Presiden Jokowi setinggi langit. Pak Jokowi, sekarang saya udah ikut hampir 2 tahun. Kehendaknya jelas pro rakyat. Tapi memang birokrasi Indonesia ini sulit, luar biasa ya. Benar nggak? Dan ya Pak Jokowi orangnya baik hatinya, benar nggak? Hatinya baik. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali memuji kinerja Presiden Jokowi setelah bergabung selama hampir 2 tahun di pemerintahan. Prabowo menilai pemerintahan Presiden Jokowi jelas pro rakyat, namun kata dia birokrasi Indonesia luar biasa. Prabowo makin sadar setelah bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Apa arti pemimpin yang sebenarnya itu? Tidak hanya 1 atau 2 kali, berkali-kali, Menhan Prabowo Subianto harus mengakui dan benar-benar memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Pak Jokowi orangnya baik hatinya, karena saya lihat ada beberapa pejabat di depan, iya gitu, tapi di belakang, ujar Prabowo. Iya, di depan itu nggak tahu sifatnya, siapa, kata dia. Ya Pak Jokowi orangnya baik hatinya, benar nggak? Hatinya baik. Karena saya lihat ada beberapa pejabat itu kadang-kadang di depan iya gitu ya. Tapi nyata enggak. Di belakang dilambat-lambatin. Iya di depan itu nggak tahu itu sifat. Siapa? Di depan siapa? Nanti ini adalah. Artinya pejabat di belakang Presiden Jokowi masih banyak yang bermain-main dan memperlambat birokrasi, sehingga pengurusan perizinan, pengurusan usaha, dan percepatan ekonomi lambat karena banyaknya aturan yang dibuat. Ini juga benang merahnya, mengapa Prabowo Subianto akhirnya lebih memuji Cina daripada negara barat lainnya, masalah birokrasi. Usai memuji Presiden Jokowi dengan kepemimpinan dan kesederhanaannya, plus perlakuan istimewa kepada dirinya, Prabowo Subianto akhirnya sadar bahwa Presiden Jokowi adalah teman sejatinya. Bagaimana tidak? Prabowo Subianto mengungkapkan sendiri bagaimana dia pernah menghadapi Presiden Jokowi untuk menawarkan anggaran pertahanan agar dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun dengan halusnya, Presiden Jokowi menolak tawaran tersebut. Dalam ceritanya, Presiden Jokowi menerima tawaran Prabowo, namun sang presiden meyakinkan bahwa pemerintah masih mampu menanggulangi COVID-19. Begitulah cara Presiden Jokowi memperlakukan sang rival dengan sangat baik dan menghargainya sebagai teman atau sahabat sejati. Saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan, tunggu dulu, kita masih mampu. Nah, selain memuji Presiden Jokowi setinggi-tingginya, namun Presiden Jokowi tetap low profile, tidak tersanjung. Prabowo juga memuji kebangkitan ekonomi Cina. Prabowo berkaca pada apa yang dilakukan kepemimpinan negara Cina, di mana mereka dapat menjadi negara yang mampu secara bertahap menjadi negara maju pasca 45 yang lalu. Kita harus sekarang berani, kita harus lihat, dan kita harus jujur, kita mengakui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok dalam 40-50 tahun ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Mereka berarti mereka konsekuen, mereka lagi bekerja benar-benar untuk
menghilangkan kemiskinan, mereka bekerja keras untuk merebut sains dan teknologi, mendidik rakyat mereka dengan benar dan keras. Karena kehidupan persaingan ini memang keras. Bagaimana saat itu Cina benar-benar merupakan negara besar yang sangat terpuruk keadaannya, baik dalam tata pemerintahan maupun keadaan masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya saat ini, pelan tapi pasti, dalam hal kemajuan peradaban baik sains dan teknologi maupun ekonomi, negara Cina sudah dapat disepadankan dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lain. Saat ini, dunia memang memandang negara Cina bukan saja sebagai model panutan bagi negara berkembang. Lebih dari itu, Cina juga dipandang sebagai kontributor investasi ekonomi bagi negara berkembang untuk sama-sama mengembangkan potensi ekonomi di negaranya masing-masing, termasuk di Indonesia yang notabene adalah negara berkembang dan sebagian negara Afrika. Dengan kemajuan negara Cina yang sangat pesat dan etos kerja kepemimpinan di Cina yang sangat efektif dalam membawa negara pada sebuah kemajuan. Tidak salah memang negara berkembang seperti Indonesia meniru bahkan menduplikasi ide-ide bernegara Cina dan kepemimpinannya untuk diterapkan di Indonesia supaya Indonesia juga semakin maju dengan potensi ekonomi yang katanya terbesar keempat di dunia. Sebagai sebuah panutan, mungkinkah Indonesia membutuhkan ide-ide dari Cina itu sendiri dalam membangun sebuah negara dengan kepemimpinan yang efektif sebagai awal dari perubahan baik dalam kebijakan, arah politik, dan ekonomi Indonesia? Mungkin suara ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf, di mana Prabowo Subianto sendiri meminta agar bangsa Indonesia harus berani jujur dan mengakui bahwa apa yang dilakukan para pemimpin Cina dalam 45 tahun terakhir adalah sesuatu yang harus dipelajari. Indonesia harus belajar dari kepemimpinan Cina disampaikan oleh Prabowo Subianto bertepatan dengan pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik dalam rangka memperingati 50 tahun Center of Strategic and International Studies atau CSIS pada hari Senin 16 Agustus seperti dikutip CNN Indonesia. Selain itu, menurut Prabowo Subianto, sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Indo-Pasifik, di mana 50% penduduk dunia dan produktivitas berada dan berasal di kawasan ini, mau tidak mau, Indonesia harus melihat Cina. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara Indo-Pasifik, kalau kita bicara kawasan kita, mau tidak mau, kita harus lihat ke Tiongkok. Mau tidak mau, kita lihat Tiongkok telah melakukan pembangunan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mereka telah menghilangkan kemiskinan dari dalam satu generasi 40 tahun. Yang tadinya 99% mereka 40 tahun yang lalu berada di bawah garis kemiskinan. Piramidanya 1% di atas, 99% di bawah. Dalam satu generasi mereka membalik piramida itu 1% di bawah garis kemiskinan, 99% keluar dari situ. Boleh meniru kisah sukses Cina, tapi jangan ideologinya. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Prabowo. Ideologi kita harus tetap kita perkuat dan kita telurkan ke generasi muda dengan baik dan bijak. Tentunya, kisah sukses Cina dalam mengentaskan kemiskinan dalam 40 tahun atau satu generasi adalah hal luar biasa yang perlu ditiru. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.